kah kelas? Ya. Dokter Novi? Iya. Ya, yuk kita mulai. Selamat siang para panelis dan para peserta webinar awam Rumah Sakit Pluit. Hari ini kita memulai acara webinar yang pertama dalam rangka ulang tahun Rumah Sakit Pluit dengan judul Imunisasi dan Pemantauan Tumbuh Kembang Anak dalam Era Adaptasi Kebiasaan Baru. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung serahkan kepada moderator, Dr. Andri Sapir, Mars. Saya persilakan. Terima kasih. Dok, mic-nya tolong dok. Belum ada suara. Belum. Belum keluar suara dok. Belum keluar. Ini? Oke, silakan. Sudah jelas? Oke. Saya panggilin dulu, coba saya tes suara dulu ya. Dokter Novi? Ya. Ya, Dokter Didi? Halo dok? Ya. Ya, Dokter Andri Sapir silakan. Ya, dimulai ya. Dok. Mohon maaf atas gangguannya. Selamat siang para peserta webinar pada siang hari ini. Selamat datang, salam sejahtera pada acara webinar awam yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Pluit pada siang ini dalam rangka menyambut ulang tahun Rumah Sakit Pluit pada tanggal 28 Agustus nanti yang ke-24. Maka Rumah Sakit Pluit akan mengadakan berbagai webinar awam untuk menambah edukasi seputar kesehatan. Pada siang ini yang akan dibahas terlebih dahulu adalah seputar kesehatan masalah anak, terutama imunisasi. Sebagaimana kita ketahui dalam masa pandemi ini tentu kekhawatiran kita para orang tua untuk memberikan atau berkunjung ke rumah sakit untuk membawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi, tentu kita khawatir takut tertular khususnya oleh virus COVID-19. Tetapi kita jangan sampai mengabaikan bahwa imunisasi itu penting karena dikhawatirkan jika imunisasi tidak diberikan, maka setelah masa pandemi ini yang kita khawatirkan adalah akan muncul banyak penyakit-penyakit yang seharusnya sudah dapat dicegah dengan diberikan imunisasi tersebut. Oleh karena itu, pada siang hari ini kita akan mendapat pencerahan, informasi mengenai seputar tentang imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang anak dalam era adaptasi kebiasaan baru yang akan dibawakan oleh Dr. Noviati, spesialis anak. Tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Utama Rumah Sakit Pluit, Dr. Suprianto, spesialis bedah. Waktu dan tempat saya persilakan Dr. Didi. Ya, selamat siang kepada Bapak dan Ibu peserta webinar yang saya hormati. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ya telah menyediakan waktunya di hari Minggu untuk berpartisipasi di acara ini. Ya, kami melakukan acara ini, melaksanakan acara ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun Rumah Sakit Pluit yang ke-24. Saya berterima kasih kepada penyelenggara webinar ini, juga khususnya kepada Dr. Noviati sebagai narasumber, dokter spesialis anak Rumah Sakit Pluit, dan tidak lupa kepada sponsor kami yaitu dari Sanbe. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti acara ini yang saya yakin akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya, saya rasa demikian saja. Acara selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya. Terima kasih Dr. Suprianto. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tentang pembahasan imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang anak dalam era adaptasi kebiasaan baru yang akan dibawakan langsung oleh Dr. Noviati Tanoto, spesialis anak. Waktu kurang lebih 25 menit. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Beliau menyelesaikan Fakultas Kedokteran di Universitas
Diponegoro, Semarang pada tahun 1991 sampai 1997, kemudian melanjutkan pendidikannya di program pendidikan dokter spesialis anak, sekaligus juga mengambil program Magister Ilmu Biomedik di universitas yang sama di Undip Semarang. Riwayat pekerjaan beliau pernah mengikuti PTT di Puskesmas Langsat, Pekanbaru Riau pada tahun 1998 sampai 2001 dan pernah menjadi dokter spesialis di Rumah Sakit Husada dari tahun 2010 dan sampai 2011 dan sekarang di Rumah Sakit Pluit dari tahun 2006. Jabatan beliau di Rumah Sakit Pluit yaitu Kepala SMF bagian anak Rumah Sakit Pluit. Baik, Dr. Noviati Tanoto, silakan untuk memulai. Ya, terima kasih untuk Dr. Andre sebagai moderator. Saya akan langsung share screen. Selamat siang Bapak, Ibu, Saudara sekalian, para peserta webinar awam yang diselenggarakan Rumah Sakit Pluit dalam rangka menyambut ulang tahun ke-24 Rumah Sakit Pluit yang akan jatuh pada tanggal 28 Agustus ini nanti. Senang sekali saya bisa mendapat kesempatan untuk berbagi dengan Bapak Ibu sekalian yang sangat berminat untuk mengikuti acara ini. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan topik imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang anak dalam era adaptasi kebiasaan baru. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini, bahkan belum mencapai puncak pandeminya, tidak hanya orang tua yang mengalami perubahan cukup besar dalam aktivitas kehidupannya, tetapi anak-anak kita juga terpengaruh. Mereka harus belajar dan bermain dari atau di rumah, tidak bisa bertemu dan bermain dengan teman-temannya maupun sanak saudaranya. Termasuk hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti imunisasi rutin dan pemantauan tumbuh kembang menjadi terabaikan. Meskipun tentu banyak juga orang tua yang sudah berusaha maksimal untuk memberikan imunisasi dan melakukan pemantauan tumbuh kembang secara rutin. Saya berharap pada akhir acara ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mendapatkan pencerahan dan pengetahuan tentang pemberian imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang anak dalam era adaptasi kebiasaan baru ini, sehingga anak-anak Indonesia tetap dapat tumbuh kembang optimal dan terjaga kesehatannya, terutama dari penyakit-penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kita langsung ke topiknya, bahwa pandemi COVID-19 telah ditetapkan oleh WHO pada tanggal 12 Maret 2020. Dengan adanya pandemi ini, maka kehidupan kita mengalami perubahan yang cukup luar biasa. Kita harus mengurangi sekali aktivitas kita di luar rumah, kita harus selalu memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah, kita juga harus menjaga jarak dengan orang di sekitar kita, kita harus selalu menjaga diri supaya kita tidak tertular penyakit COVID ini. Dengan adanya pandemi ini, maka pada awalnya di Indonesia dilakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, yang pada akhirnya kemudian dilakukan relaksasi atau pelonggaran secara bertahap. Sehingga Presiden RI dalam pidato resminya di Istana Negara pada tanggal 15 Mei 2020 menyatakan era new normal atau suatu kondisi di mana kita berusaha untuk melakukan aktivitas seperti bekerja, belajar, dan aktivitas lain dengan penyesuaian dan menerapkan protokol kesehatan. Istilah new normal ini kemudian dirubah menjadi adaptasi kebiasaan baru. Kita ketahui bersama bahwa dampak pandemi COVID-19 terhadap tumbuh kembang anak juga terjadi, baik akan menimbulkan masalah pertumbuhan, masalah perkembangan, masalah perilaku, emosi, dan psikososial, masalah kesehatan baik dalam hal pencegahan dan penanganan penyakit, serta masalah keamanan atau proteksi. Dalam pertemuan siang hari ini, saya akan lebih fokus ke masalah pertumbuhan, masalah perkembangan, dan masalah pencegahan penyakit dengan imunisasi. Bagaimana imunisasi selama pandemi COVID-19 ini? Pandemi COVID-19 menyebabkan cakupan imunisasi anak menurun. Data dari WHO menyebutkan bahwa dalam 4 bulan pertama tahun 2020 terjadi penurunan signifikan dari jumlah anak yang menyelesaikan 3 dosis vaksin DPT-nya. Dan ada sekitar 30 kampanye vaksin campak yang terancam batal di seluruh dunia karena pandemi COVID-19 ini.
3/4 dari lebih 80 negara juga melaporkan gangguan program imunisasi. Survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan di Indonesia pada bulan April 2020 menemukan bahwa hampir 84% puskesmas mengalami gangguan signifikan dalam pelayanan imunisasi akibat pandemi COVID-19. Apa yang menjadi penyebab dari turunnya cakupan imunisasi anak selama pandemi COVID-19 ini? Yang pertama adalah karena sulitnya menyediakan layanan imunisasi itu sendiri, baik adanya gangguan transportasi karena adanya PSBB, kemudian juga kesulitan ekonomi karena banyak sekali keluarga yang mengalami PHK ataupun pengurangan jam kerja, dan mereka yang mempunyai usaha juga mengalami kesulitan karena sepinya kunjungan, dan juga banyak hal lain yang menyebabkan orang tua kemudian kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga kadang-kadang kebutuhan untuk imunisasi dikalahkan. Juga keengganan masyarakat untuk meninggalkan rumah dan mendapatkan imunisasi karena takut terkena virus, serta banyaknya petugas kesehatan yang kesulitan melaksanakan pelayanan imunisasi, baik karena pergerakannya yang dibatasi, ditugaskan untuk menangani COVID-19, kekurangan alat pelindung diri atau APD, dan masih banyak lagi penyebab yang lain, sehingga terjadilah penurunan cakupan imunisasi. Apa akibatnya bila cakupan imunisasi menurun? Kerentanan anak terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I akan meningkat, seperti penyakit TBC, polio, difteri, dan campak, sehingga akan muncul wabah penyakit yang mestinya dapat dicegah dengan imunisasi. Kita evaluasi bersama, mengapa imunisasi tidak lengkap? Ada beberapa hal, mungkin karena ketidaktahuan orang tua, atau mungkin orang tua lupa, tidak sempat atau tidak punya waktu, takut untuk keluar rumah karena pandemi ini, atau ragu-ragu dengan keamanan vaksin, atau faktor ekonomi seperti tidak ada biaya. Kita mungkin masing-masing memiliki masalah sendiri-sendiri, tapi kita harapkan bahwa faktor ketidaktahuan, keraguan-raguan itu bisa dihilangkan dengan adanya webinar kita pada siang hari ini. Juga mungkin untuk yang lupa, setelah ini mungkin bisa melihat kembali buku catatan imunisasi anaknya. Apa yang terjadi kalau anak terlambat atau tidak mendapatkan imunisasi? Yang pertama, dia akan rentan untuk tertular penyakit. Memang imunisasi tidak akan melindungi anak 100%, tetapi akan memberikan perlindungan sekitar 80-95%, yang tentu saja akan sangat bermakna untuk mempertahankan anak dapat tumbuh kembang optimal. Kedua, anak akan mengalami sakit yang berat apabila dia mengalami sakit atau infeksi dari penyakit yang mestinya dapat dicegah dengan imunisasi. Di samping itu, dapat terjadi komplikasi yang berbahaya, kecacatan, bahkan kematian. Ada banyak sekali penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Di sini disebutkan ilustrasinya 10 penyakit, tapi sebetulnya ada lebih dari itu, ya. Dari anak kita lahir biasanya mendapatkan vaksin hepatitis B untuk mencegah penyakit kuning yang disebabkan oleh virus hepatitis B yang menular lewat kontak dengan cairan tubuh. Kemudian pemberian vaksin DPT, difteri, pertusis atau batuk rejan, dan tetanus, ya. Kemudian vaksin HIV yang penting untuk mencegah pneumonia atau radang paru, dan meningitis atau radang selaput otak. Begitu juga dengan vaksin pneumokokus yang untuk mencegah penyakit pneumonia dan meningitis, begitu juga mencegah infeksi telinga tengah atau otitis media. Vaksin campak, vaksin influenza, vaksin gondong atau rubella atau dalam vaksin MMR, polio untuk mencegah lumpuh layu yang disebabkan oleh virus. Semua ini dapat kita lakukan untuk imunisasi untuk mencegah penyakit-penyakit tersebut. Kita tentu masih ingat beberapa tahun yang lalu ketika terjadi wabah difteri di Indonesia. Bagaimana pada akhir tahun 2017 kita semua harus mengunjungi dokter atau mengunjungi fasilitas kesehatan untuk membawa anak-anak kita imunisasi ulang, termasuk juga orang dewasa dianjurkan untuk melakukan imunisasi difteri lagi. Karena ketika itu terjadi wabah yang cukup menakutkan kita. Dan setelah dilakukan penelitian, mereka yang terkena penyakit difteri ini ternyata adalah
orang dewasa atau anak-anak yang tidak pernah imunisasi ataupun yang sudah imunisasi tetapi tidak lengkap. Begitu juga dengan wabah campak yang beberapa kali terjadi di Indonesia. Campak adalah penyakit yang cukup mengganggu pada anak-anak karena menimbulkan gejala demam yang tinggi, biasanya disertai dengan batuk pilek yang hebat, dan bisa menimbulkan bermacam-macam komplikasi seperti diare yang dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan, kemudian infeksi telinga, bahkan juga dapat menyerang otak atau menyebabkan peradangan otak. Begitu juga dengan rubella atau campak Jerman yang apabila menyerang ibu hamil dapat menyebabkan kecacatan pada janinnya, menyebabkan kelainan jantung, katarak kongenital, tuli, dan kelainan-kelainan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk melakukan rehabilitasi pada anak tersebut yang mengalami sindrom rubella kongenital. Jadi kita harus mencegah terjadinya wabah-wabah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang bisa muncul ketika dalam pandemi COVID ini kita menunda imunisasi anak-anak. Jadi kita mencegah wabah ganda yang bisa terjadi akibat penundaan imunisasi ini. Jadi bagaimana anjuran tentang imunisasi rutin selama pandemi COVID-19 ini? Prinsipnya adalah bahwa imunisasi tetap dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip pencegahan COVID-19, yaitu kita melakukan physical distancing atau menjaga jarak 1-2 meter, kita harus rajin cuci tangan, dan kita harus selalu memakai masker dengan cara yang benar. Fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, pasien, dan pengantar pasien hendaknya menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan benar. Jadi pada prinsipnya kita harus saling menjaga. Adanya pandemi ini membuat kita umat manusia di seluruh dunia seharusnya bersatu padu menghadapi lawan yang sama yaitu virus corona ini. Nah, ketika Anda memakai masker, Anda tidak hanya melindungi diri Anda tetapi juga menjaga orang di sekitar Anda. Begitu juga ketika Anda menjaga jarak, Anda mencuci tangan dengan benar dan cukup sering, itu semua adalah untuk manfaat kita bersama. Ini adalah beberapa kegiatan yang kita lakukan di Rumah Sakit Fluid, yang mana kami dari pihak rumah sakit telah menerapkan protokol kesehatan, mulai dari screening pasien ketika masuk ke rumah sakit, begitu juga dengan pembersihan secara rutin fasilitas-fasilitas dan sarana yang ada di Rumah Sakit Fluid, seperti ruang praktek ini yang dilakukan pembersihan rutin dan adanya pembatas antara dokter dengan pasien untuk mencegah penularan melalui udara atau droplet. Jadi ada pembatas akrilik, ada proses desinfeksi rutin oleh tenaga kesehatan. Bahkan kami juga memberikan edukasi kepada pasien tentang cara cuci tangan yang benar. Jadi secara aktif tim kami turun ke lapangan untuk memberikan edukasi tentang cara cuci tangan kepada para pengunjung di Rumah Sakit Fluid. Area atau sarana yang banyak atau sering disentuh oleh pasien atau pengunjung juga dibersihkan secara rutin, seperti pegangan pintu, meja lobi, kursi roda, dan kami juga mengatur jarak untuk duduk antar pasien atau pengunjung dengan memberikan tanda silang di antara masing-masing kursi. Sehingga untuk kunjungan ke rumah sakit akan tetap aman meskipun dalam situasi pandemi ini. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Mari kita melihat catatan imunisasi anak kita masing-masing. Dan lengkapilah imunisasi sesuai dengan jadwal dari Kementerian Kesehatan maupun jadwal dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Bahwa selama pandemi COVID-19 ini, imunisasi harus tetap dilengkapi. Jangan menunggu sampai selesai pandemi, karena pandemi masih akan berlangsung lama, dan kemungkinan untuk terjadinya wabah dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi bisa terjadi dalam pandemi COVID ini ketika kita menunda vaksin terlalu lama. Apa yang terjadi bila imunisasi tertunda atau tidak lengkap? Wabah akan mengancam bayi dan anak-anak kita. Bayi dan anak-anak kita yang sakit juga akan mengalami kecacatan, bahkan sampai kematian. Tetapi bila imunisasi lengkap, bayi, anak, dan cucu kita akan terlindung dari sakit berat, cacat, dan kematian. Ini beberapa contoh buku catatan imunisasi ya.
bila Bapak, Ibu, Saudara sekalian mengalami kesulitan untuk menentukan kapan anak Anda akan imunisasi atau jadwal selanjutnya imunisasi apa, Anda bisa menghubungi dokter atau tenaga kesehatan yang lain untuk dibantu menentukan jadwal imunisasi berikutnya. Jadi di sini diperlukan proaktif dari orang tua dan juga komunikasi yang baik dengan tenaga kesehatan atau dokter. Ini adalah jadwal imunisasi untuk anak usia 0 sampai 18 tahun yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia pada tahun 2017. Di situ kita bisa melihat bahwa cukup banyak, ada belasan imunisasi yang seharusnya diberikan untuk anak-anak kita. Makin lengkap tentu akan makin baik ya. Jadi imunisasi adalah hak anak. Sebagai orang tua kita berkewajiban untuk memenuhi hak anak tersebut. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan imunisasi secara lengkap untuk anak-anak kita. Checklist sebelum dan sesudah imunisasi anak. Beberapa hal kami anjurkan. Pertama adalah bila memungkinkan, buat perjanjian dengan fasilitas pelayanan kesehatan atau dokter sebelumnya. Pastikan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan memisahkan antara anak sehat yang mau imunisasi dan anak yang sakit, dan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan tersebut menerapkan protokol kesehatan. Pastikan juga bahwa anak dalam keadaan sehat, tidak demam atau tidak ada gejala infeksi yang lain. Batuk pilek ringan, asalkan tidak demam, tidak menjadi penghambat untuk memberikan imunisasi untuk anak kita. Pastikan bahwa pendamping anak dalam keadaan sehat dan jumlahnya dibatasi. Biasanya cukup 1 atau 2 orang pendamping saja. Pendamping wajib menggunakan masker dan anak usia lebih dari 2 tahun juga dianjurkan memakai masker. Bawalah buku catatan imunisasi anak bila ada, dan segera mandi dan keramas setelah pulang dari imunisasi. Bagaimana bila anak terlambat imunisasi? Segera berikan imunisasi bila keadaan memungkinkan, jangan ditunda lagi. Kita dapat melakukan imunisasi kejar atau catch-up immunization dengan pemberian vaksin yang belum diberikan sesuai jadwal yang seharusnya atau pemberian imunisasi yang tertunda. Kita dapat memberikan lebih dari 1 jenis imunisasi secara bersamaan dalam 1 kunjungan pasien. Jadi mungkin kita berikan suntikan di paha kanan kiri dan vaksin tetes, atau mungkin suntikan di lengan kanan dan kiri seperti itu. Pemberian vaksin multiple atau bersamaan tidak berbahaya, tidak meningkatkan risiko demam, dan tidak saling mengganggu efektivitas dari masing-masing vaksin. Kita ke topik kedua tentang pemantauan tumbuh kembang anak selama pandemi COVID-19. Kita akan menyamakan persepsi dulu tentang apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan, dan bagaimana pemantauan tumbuh kembang itu. Pertumbuhan merupakan pertambahan dari ukuran fisik seperti berat badan, tinggi badan atau panjang badan, dan lingkar kepala. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh menjadi lebih kompleks, seperti kemampuan bayi bertambah dari berguling menjadi duduk, berdiri, dan berjalan. Pemantauan tumbuh kembang merupakan suatu kegiatan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan pertumbuhan, seperti status gizi kurang atau buruk, anak pendek, kemudian menemukan penyimpangan perkembangan seperti keterlambatan bicara, dan penyimpangan mental emosional anak seperti gangguan konsentrasi dan hiperaktif. Screening pertumbuhan dilakukan dengan menimbang berat badan, mengukur panjang atau tinggi badan, dan lingkar kepala. Data ini kemudian tidak hanya dicatat di buku, tetapi diplotkan ke dalam kurva pertumbuhan yang sesuai dengan umur dan jenis kelamin yang ada di buku kesehatan anak. Jadi diperlukan alat timbang seperti timbangan bayi atau timbangan berdiri, kemudian diperlukan alat pengukur panjang badan atau tinggi badan. Jadi istilah pengukuran panjang badan itu dilakukan untuk anak usia di bawah 2 tahun, dari bayi sampai usia 2 tahun, di mana dilakukan pengukuran dengan posisi tiduran. Apabila anak sudah berusia di atas 2 tahun, maka dilakukan pengukuran tinggi badan dalam posisi berdiri. Begitu juga dengan pengukuran lingkar kepala, dilakukan secara rutin dan jangan dilewatkan.
Ada beberapa kurva pertumbuhan yang bisa kita pakai untuk memonitor pertumbuhan anak kita. Ada kurva yang dikeluarkan oleh WHO NCHS, ada kurva yang dikeluarkan oleh CDC tahun 2000, kemudian untuk grafik lingkar kepala biasanya kita pakai kurva Nelhaus atau dari CDC tahun 2000. Setelah kita ukur, maka kita plotkan titik hasil pengukuran tersebut ke dalam grafik. Apabila kita sudah melakukan pengukuran secara serial, kita akan mendapatkan beberapa titik yang apabila kita tarik sebuah garis akan menunjukkan arah pertumbuhan anak tersebut. Jadi, jalur pertumbuhan normal seorang anak adalah ketika dia mempunyai garis pertumbuhan yang sejajar dengan persentil yang sama. Sedangkan apabila dia turun ke persentil di bawahnya, itu menunjukkan kurva pertumbuhan yang memburuk. Apabila dia menuju ke persentil di atasnya, maka dia mengalami catch up growth atau pertumbuhan yang pesat. Untuk menilai apakah suatu pertumbuhan normal atau tidak, maka diperlukan kemampuan untuk menginterpretasi hasil tersebut yang sebaiknya dikomunikasikan dengan tenaga kesehatan atau dokter anak dari Bapak Ibu sekalian. Screening perkembangan dilakukan dengan pengamatan langsung pada bayi atau anak oleh petugas kesehatan atau menggunakan kuesioner yang dijawab oleh orang tua atau menggunakan buku kesehatan ibu anak atau buku KIA. Ada buku bayi yang biasanya diberikan ketika seorang anak lahir, dan buku itu biasanya selain berisi catatan imunisasi, ada juga materi edukasi untuk orang tua, kemudian ada milestone atau tabel kemampuan perkembangan seorang anak sesuai dengan usianya. Ini adalah contoh dari buku kesehatan ibu dan anak yang biasa dibagikan di puskesmas dan posyandu. Buku ini cukup bagus, lengkap dengan ada pencatatan dari saat ibu hamil sampai kemudian anaknya lahir. Jadi buku ini menjadi satu untuk catatan ibu dan anaknya. Untuk isi buku ini ada tentang pemantauan pertumbuhan, perkembangan, catatan imunisasi, edukasi tentang pemberian makanan untuk bayi sampai anak usia 6 tahun, dan banyak lagi catatan yang lain. Contohnya seperti di halaman 61 ini ada materi tentang perkembangan anak usia 1-6 tahun, apa yang seharusnya seorang anak usia 2 tahun bisa lakukan, dan bagaimana cara memberikan stimulasi kepada anak tersebut, dan apa sikap orang tua ketika dia mendapati bahwa anaknya belum mampu melakukan setidaknya satu dari hal-hal yang seharusnya dia sudah bisa lakukan. Jadi ketika ada kecurigaan keterlambatan perkembangan, maka orang tua sebaiknya segera menghubungi tenaga kesehatan. Ada 4 aspek yang perlu dinilai dalam perkembangan anak. Pertama adalah motorik kasar dan halus seperti kemampuan untuk duduk sendiri, merangkak, berjalan lurus, berdiri dengan satu kaki, menggambar, menangkap bola kecil, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan berbahasa. Mohon maaf, Dr. Novi, ya? Tinggal 5 menit lagi, Dok. Ya, Dok. Tinggal 5 menit lagi, Dok. Ya, mengerti arti lawan kata, mengerti pembicaraan, mengenal angka, warna, dan lain-lain. Emosi dan psikososial, mengungkapkan simpati, mengikuti aturan main, kemudian kemandirian seperti berpakaian sendiri tanpa dibantu. Jadwal screening atau pemantauan tumbuh kembang anak sebaiknya dilakukan setiap bulan untuk bayi antara usia 0 sampai 12 bulan, setiap 3 bulan untuk usia 12 sampai 24 bulan, dan setiap 6 bulan untuk anak usia 24 sampai 72 bulan. Kita mungkin pernah mendengar tentang 1000 hari pertama kehidupan. Mengapa 1000 hari pertama kehidupan ini penting? Bahwa pemantauan tumbuh kembang anak sangat penting pada 1000 hari pertama kehidupan, dihitung mulai dari saat pembuahan dalam rahim ibu sampai anak berusia 2 tahun. Kenapa? Karena pada anak usia 2 tahun, tinggi badannya sudah mencapai 50% dari tinggi orang dewasa, dan perkembangan otaknya sudah mencapai 80% dari otak orang dewasa. Pada anak usia kurang dari 2 tahun terjadi perkembangan otak yang sangat pesat yang merupakan periode kritis perkembangan anak dan merupakan waktu yang tepat untuk pemulihan bila ada gangguan perkembangan.
Dari penelitian didapatkan bahwa intervensi yang dilakukan pada usia kurang dari 2 tahun akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan intervensi yang dilakukan pada usia lebih dari 2 tahun ketika seorang anak mengalami hambatan atau gangguan perkembangan. Apa peran orang tua dalam mencegah gangguan tumbuh kembang anak? Orang tua harus menyediakan kebutuhan anak dalam hal asuh, asih, dan asah. ASU adalah kebutuhan fisik biomedis meliputi pemberian ASI, gizi yang sesuai, kelengkapan imunisasi, pengobatan bila anak sakit, pemukiman yang layak, kebersihan individu dan lingkungan, rekreasi dan bermain. ASI adalah memenuhi kebutuhan emosi dan kasih sayang. ASAH adalah memberikan stimulasi mental yang merupakan cikal bakal untuk proses belajar anak. Bagaimana cara orang tua untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak? Kita sebaiknya menyediakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak, melakukan permainan yang menyenangkan dan merangsang perkembangan anak. Orang tua atau pengasuh sebaiknya meluangkan waktu bersama anak, memenuhi kebutuhan gizi anak, dan memfasilitasi anak ke pelayanan kesehatan apabila dibutuhkan. Bagaimana kita melakukan screening tumbuh kembang selama pandemi COVID-19 ini? Screening tumbuh kembang dapat dilakukan saat kunjungan imunisasi ke dokter. Dapat juga dilakukan oleh petugas puskesmas atau kader posyandu di puskesmas atau posyandu dengan menerapkan protokol kesehatan. Bahkan orang tua pun dapat melakukan screening tumbuh kembang di rumah, tentunya dengan bantuan alat seperti pengukur tinggi badan, timbangan berat badan, dan buku KIA, atau juga kita bisa memakai aplikasi Primaku yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jika ada yang tidak sesuai, sebaiknya orang tua segera membawa anak ke tenaga kesehatan. Pada prinsipnya, stimulasi perkembangan anak harus diberikan sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak, mencakup semua aspek perkembangan anak, yaitu motorik kasar, motorik halus, personal sosial, bahasa, dan juga kemandirian. Bersama orang tua atau pengasuh, stimulasi diberikan dengan kasih sayang dan menyenangkan, sambil bermain, jangan memaksa, dan stimulasi diberikan secara 2 arah berulang kali. Pada akhir presentasi ini, beberapa hal yang ingin saya tekankan adalah bahwa selama pandemi COVID-19, imunisasi harus tetap dilengkapi. Pemberian imunisasi yang ditunda terlalu lama dapat menimbulkan wabah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, pasien, dan pengantar pasien harus menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan benar. Pemantauan tumbuh kembang anak selama pandemi COVID-19 sebaiknya tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Pemantauan tumbuh kembang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan atau oleh orang tua atau pengasuh di rumah. Diperlukan komunikasi yang baik antara pemberi layanan kesehatan dan orang tua atau pengasuh untuk mendukung pelayanan imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang anak secara optimal. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Dr. Novi. Untuk para mami, para dedi yang mau bertanya, silakan ketik di kolom Q&A. Tetapi sebelum kita membahas pertanyaan-pertanyaan, baiklah kita saksikan dulu video dari pihak pendukung acara webinar ini, yaitu dari PT Sanbe. Silakan video dari PT Sanbe.
Ya. Terima kasih dari PT Sanbe. Baiklah, kita akan memasuki session pertanyaan. Sebelumnya nih, Dr. Novi, saya mau bacain dulu nih. Ada Mami dari Palembang nih yang bertanya dari Ibu Srimiati, Unika Musi Palembang, menanyakan, mohon pencerahan bagaimana cara memotivasi orang tua bila takut membawa anaknya ke rumah sakit untuk imunisasi. Ini dari Palembang nih, Dr. Novi. Ya, oke. Terima kasih untuk Ibu siapa dari Palembang, Dokter? Srimiati Ibu dari Palembang. Srimiati. Oke. Ya. Memang pada awal pandemi, kami pun dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sempat memberikan anjuran kepada para orang tua untuk menunda pemberian imunisasi selama 2-4 minggu, karena itu suatu pengalaman yang sangat baru untuk kita semua, bagaimana cara menghadapi penularan atau virus corona ini. Tetapi dengan berjalannya waktu dan kita melihat bahwa kecenderungannya adalah pandemi ini akan berlangsung lama, maka dari Ikatan Dokter Anak Indonesia kemudian memberikan himbauan untuk kita mulai memberikan lagi pelayanan imunisasi, tentunya dengan persiapan yang cukup baik dari fasilitas pemberi layanan imunisasi itu sendiri, ya, seperti praktek di rumah sakit, di klinik-klinik, ataupun juga di praktek pribadi, semua harus menyiapkan dan menerapkan protokol kesehatan, mulai dari sarananya dengan mengatur misalnya kursi tunggu antar pengunjung, kemudian juga menjaga jarak antara tenaga kesehatan dan pasien dengan mengatur mungkin ruang tunggu, meja dan kursi antara dokter dengan pasien diberikan jarak, juga disediakan fasilitas sarana cuci tangan, ya, baik berupa hand rub atau hand sanitizer maupun air mengalir dan sabun yang cukup. Dan yang penting lagi adalah bahwa ada kesadaran dari masing-masing pihak, baik si pemberi layanan kesehatan itu dari pihak rumah sakit maupun dari pihak pasien atau pengunjung itu sendiri, bahwa pada prinsipnya kita sedang menghadapi pandemi ini bersama-sama, sehingga kita harus saling menjaga. Ketika fasilitas pemberi layanan kesehatan itu sudah menerapkan protokol kesehatan, diharapkan juga pasien maupun pengantar pasien juga memperhatikan hal itu. Jadi pertama kita harus memberikan penjelasan kepada masyarakat seperti ini. Siang ini yang kita lakukan adalah tujuan kita untuk memberikan penjelasan supaya orang tua tidak perlu takut lagi untuk membawa anaknya imunisasi, karena kita sudah mempersiapkan dan menerapkan protokol kesehatan. Dan yang kedua, selain kita menjelaskan dan melakukan protokol kesehatan tersebut, kita juga menerangkan tentang manfaat dari imunisasi dan bahaya yang terjadi apabila imunisasi tidak diberikan sesuai jadwal atau tertunda terlalu lama. Jadi yang terutama sangat kita khawatirkan adalah anak kita akan menjadi rentan terhadap infeksi penyakit dari penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Anak kita kalau sakit mungkin sakitnya lebih berat dibandingkan anak yang sudah imunisasi, bahkan bisa menimbulkan kecacatan, kematian, dan munculnya wabah-wabah dari penyakit yang mestinya dapat dicegah dengan imunisasi tersebut. Ya, saya rasa ya seperti itu ya. Oke, Dr. Novi, ini ada juga nih pertanyaan dari Mami Venorisa. Untuk imunisasi yang harus diulang, resiko terburuk jika tidak diulang apa ya, Dok? Dan apakah vaksin awal yang sudah dilakukan tetap dapat melindungi sang anak jika terinfeksi? Mungkin ada vaksin yang sampai mesti 3 kali, tapi ini baru 1 kali, mungkin yang kedua, ketiganya belum dilakukan mungkin ya. Ya. Oke. Jadi prinsip dari imunisasi adalah kita menyuntikkan antigen yang berupa bakteri atau virus yang dilemahkan atau dimatikan supaya tubuh kita berespon membentuk antibodi tanpa proses sakit, karena bakteri atau virus yang dimasukkan tadi sudah dilemahkan atau dimatikan. Jadi pembentukan antibodi ini akan membuat anak terlindung dari sakit ketika di alam dia terpapar atau terinfeksi oleh virus atau bakteri yang sebenarnya.
Jadi tujuan imunisasi adalah seperti itu. Ketika seorang anak sudah mendapatkan imunisasi, maka dia akan mempunyai antibodi secara baik ya. Bila imunisasi tersebut diberikan dengan lengkap, misalnya harus suntik 3 kali, mungkin suntikan pertama baru membuat tubuh kita membentuk sel memori, kemudian suntikan kedua membuat tubuh anak membentuk antibodi tapi belum optimal untuk memberikan perlindungan. Ketika dia disuntik yang ketiga, maka titer antibodinya sudah cukup tinggi untuk membuat dia terproteksi dari infeksi penyakit tersebut. Setelah suatu periode waktu tertentu, maka titer antibodinya akan turun, sehingga diperlukan suatu booster atau pengulangan. Ketika anak diberikan booster, maka titer antibodinya akan naik lagi dan kemungkinan besar akan memberikan perlindungan seumur hidup. Meskipun ada juga beberapa imunisasi yang tetap harus dibooster secara rutin, seperti imunisasi influenza setiap 1 tahun sekali, atau imunisasi tifoid yang harus dibooster setiap 3 tahun sekali, atau imunisasi difteri yang harus dibooster setiap 10 tahun sekali. Apa yang terjadi kalau tidak dilakukan booster? Maka titer antibodi yang terbentuk yang sudah mulai menurun itu tidak akan memberikan proteksi secara optimal. Seberapa lama penundaan itu harus penundaan yang terjadi itu akan membuat seorang anak tidak punya kekebalan? Sebisa mungkin begitu kita sudah mengetahui bahwa sudah waktunya untuk booster, maka kita harus segera berikan. Dan tidak perlu diulang dari awal karena tubuh kita sudah memiliki sel memori. Jadi begitu di booster, meskipun terlambatnya cukup lama, tubuh anak kita akan langsung membentuk antibodi yang cukup protektif, artinya bisa melindungi dia dari infeksi penyakit tersebut. Oke, terima kasih Dr. Novi. Selanjutnya mungkin Dr. Novi bisa langsung jawab pertanyaan dari kolom Q&A. Oh, oke. Oke, saya berusaha untuk menjawab pertanyaan di sini. Dari pertama, ini tidak disebutkan namanya ya, anonymous attendee. Selamat siang dokter, saya mau tanya imunisasi IPV itu apa, fungsinya apa, dan kalau tidak dilakukan, efek sampingnya apa? Karena terakhir anak saya imunisasi DPT, hepatitis B, HIV ketiga, dan polio 4, ada imunisasi IPV yang belum diberikan karena belum tersedia di seluruh Indonesia. Mohon pencerahannya Bu Dokter. Baik, jadi IPV atau Inactivated Polio Vaccine adalah vaksin polio injeksi. Biasanya diberikan untuk anak-anak sebagai imunisasi dasar ya. Jadi imunisasi polio ada polio 0, 1, 2, 3. Kalau kita lihat kombinasi yang didapat sebelumnya DPT, hepatitis B, dan HIV 3, kemudian polionya terpisah, kemungkinan ini diberikan vaksin pentabio ya, pentabio, kemudian polio 4-nya belum diberikan karena saat itu kosong. Memang sempat ada kekosongan imunisasi IPV atau polio injeksi di puskesmas-puskesmas. Dan kalau misalnya terlambat diberikan, ketika memungkinkan, ketika vaksin itu sudah tersedia kembali, sebaiknya segera diberikan. Kapanpun bisa diberikan ya. Sekarang sebaliknya justru vaksin polio oral yang sebelumnya tersedia juga mulai kosong juga. Jadi mungkin mudah-mudahan saya belum tahu kondisi terakhir imunisasi IPV yang tunggal sudah tersedia lagi atau tidak, tapi karena Bio Farma juga sedang fokus ke produksi vaksin COVID, maka produksi vaksin polio oral juga sepertinya tertunda untuk sementara atau dihentikan untuk sementara. Jadi pertanyaan tadi, fungsi IPV adalah untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit polio. Kalau tidak diberikan, tentu anak ketika imunisasinya belum lengkap sesuai dengan jadwalnya, kemungkinan bahwa antibodi yang terbentuk belum optimal untuk memberikan proteksi. Ya, saya rasa seperti itu ya jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika imunisasi booster terlambat dari jadwal seharusnya karena kekhawatiran untuk membawa anak ke rumah sakit, apakah harus diulang dari tahap 1? Terima kasih, ini pertanyaan dari Cecilia Tarigan. Untuk imunisasi booster yang terlambat, tidak perlu diulang dari tahap awal. Jadi misalnya
harusnya dia vaksin DPT 3 kali, baru diberikan 2 kali. Kemudian yang ketiga seharusnya diberikan dengan jarak 1-2 bulan dari yang kedua, dan ini tertunda sampai misalnya 6 bulan, maka yang tahap 1-2 tidak dianggap hangus. Tetap begitu ada waktu, ada kesempatan, segera berikan imunisasi tahap yang ketiga. Kenapa? Karena tubuh si anak sudah memiliki sel memori, sehingga begitu dia diberikan vaksin yang tahap ketiga, maka titer antibodinya tetap akan terbentuk secara optimal. Terima kasih untuk Sisilia Tarikan. Pertanyaan dari Sulaiman, vaksin yang perlu diulang ketika anak-anak tumbuh dewasa apa saja ya, Dok? Ya, anak termasuk dalam usia 0 sampai 18 tahun. Artinya sebelum usia 18 tahun sebetulnya kita bisa mengikuti jadwal atau protokol imunisasi yang sudah disediakan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Beberapa vaksin yang perlu diulang ketika anak menjelang dewasa, mungkin dalam bayangan saya mungkin usia yang 10 tahun ke atas begitu ya. Jadi kalau tadi biasanya usia 5 tahun ada beberapa vaksin yang harus diulang ya, seperti MMR, kemudian juga cacar air yang seharusnya memang diulang karena kita dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sebetulnya tahun ini akan melaunching jadwal imunisasi terbaru, tapi karena adanya pandemi ini maka ada penundaan. Seharusnya ada pengulangan untuk vaksin cacar air, MMR, kemudian DPT, vaksin tifoid 3 tahun sekali ya, seperti tadi beberapa vaksin yang saya sampaikan harus dibooster untuk periode waktu tertentu, terutama adalah tifoid untuk usia 2 tahun ke atas yang harus diulang setiap 3 tahun, kemudian difteri yang harus diulang pada usia 5 tahun, 10 tahun, dan setelah itu setiap 10 tahun. Dengan pemberian vaksin TD atau TDAP. Kemudian ada vaksin HPV untuk anak remaja putri mulai usia 10 tahun ke atas. Jadi sebetulnya nyambung setelah itu, setelah usia 18 tahun, ada jadwal imunisasi dewasa yang dikeluarkan oleh PAPDI, Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia. Jadi sebetulnya orang dewasa juga perlu imunisasi, cuma mungkin selama ini tidak terlalu digaungkan seperti imunisasi untuk anak-anak. Tapi yang perlu diketahui bahwa anak-anak ketika tumbuh dewasa, beberapa vaksin yang penting diberikan adalah vaksin tifoid yang harus dibooster 3 tahun sekali, difteri yang harus dibooster setiap 10 tahun, kemudian ada vaksin hepatitis A, vaksin HPV untuk remaja putri, dan ya vaksin yang lain seperti ada Japanese encephalitis juga bisa diberikan sampai usia dewasa. Pertanyaan dari Devita Putria, Dok mau bertanya, jika ada seorang anak dari bayi lahir sampai dewasa tidak mendapatkan imunisasi sama sekali, bagaimana solusinya? Ya, sama sekali tidak mendapatkan imunisasi mungkin ada beberapa faktor ya, ketidaktahuan atau mungkin juga tidak mau karena mungkin mempunyai pandangan atau pendapat yang mitos-mitos tertentu yang tidak benar tentang imunisasi. Tetap bisa diberikan untuk mereka atau seorang dewasa yang tidak mendapatkan imunisasi sama sekali dari bayi lahir sampai dia menjadi dewasa. Tentu ada beberapa vaksin yang sudah tidak perlu diberikan lagi, seperti vaksin pneumokokus tidak perlu diberikan untuk usia di atas 5 tahun, tapi perlu diberikan lagi untuk usia di atas 50 tahun. Vaksin HIV tidak perlu diberikan setelah usia 5 tahun karena infeksi HIV di atas usia 5 tahun sudah jarang sekali. Vaksin rotavirus yang hanya boleh diberikan sampai bayi usia 6 atau 8 bulan tentu juga tidak diberikan. Dan ini saya rasa perlu berkunjung ke dokter ya untuk dibuatkan jadwal imunisasinya. Tetapi pada prinsipnya bahwa imunisasi masih tetap bisa diberikan, tentunya dengan jenis-jenis pemberian vaksin yang disesuaikan dengan kondisi atau usia si pasien atau orang tersebut. Ini ada pertanyaan dari Nurani. Selamat siang, Dok. Saya mau tanya berapa lama maksimal untuk menunda imunisasi? Sesegera mungkin setelah kita menyadari bahwa imunisasi terlambat atau tertunda, kita sebaiknya segera memberikannya. Seperti yang saya sampaikan di awal,
waktu awal pandemi kami menganjurkan untuk menunda imunisasi selama 2 minggu sampai 1 bulan, tapi saat ini kami sudah menganjurkan untuk segera kita lakukan imunisasi lagi. Bahkan bila memungkinkan dilakukan imunisasi kejar, artinya ketika ada beberapa jenis vaksin yang tertunda, maka kita bisa memberikan 2 jenis atau 3 jenis vaksin sekaligus dalam satu kunjungan itu. Jadi tidak ada maksimal, segera berikan begitu kita menyadari bahwa vaksin anak kita tertunda. Oke, kemudian pertanyaan dari Sally. Ini ada pertanyaan dari Mami Herianti nih, Dok. Ya. Tentang tumbuh kembang nih di kolom chat nih. Ya, jadi boleh. ketika lahir sampai dengan usia 1 tahun, perkembangannya baik. Tetapi selanjutnya berat badannya tidak naik-naik tuh, Dok. Makan sedikit dan sudah umur 2 tahun, bicara masih terbatas. Apa yang mesti dilakukan, Dok? Ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Herianti. Jadi ketika lahir sampai usia 1 tahun, anak mengalami pertumbuhan yang baik, tapi setelah itu mulai mengalami hambatan tumbuh kembang ya sepertinya ya. Jadi keluhan berat badan sulit naik berarti menunjukkan pertumbuhan yang terhambat, kemudian bicaranya mulai terlambat atau mengalami gangguan bicara, itu berarti ke arah perkembangannya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Seperti untuk pertumbuhan terutama adalah faktor nutrisi. Faktor lingkungan juga penting. Apakah anak sering mengalami infeksi? Bagaimana dengan pola asuh dari orang tuanya? Apakah termasuk anak yang cukup diperhatikan atau karena kesibukan atau kondisi ekonomi orang tua jadi terabaikan. Jadi memang harus dicari penyebabnya, di samping tentu juga dicari apakah ada kelainan-kelainan yang organik pada anak tersebut, misalnya ada gangguan pada misalnya nih giginya ternyata banyak yang karies atau berlubang sehingga mengganggu proses makannya. Tentu kenaikan beratnya bisa terganggu ketika anak sering sakit gigi. Kemudian bagaimana dengan pengetahuan orang tua tentang pemberian makan atau nutrisi yang baik. Jadi apabila berat badan sulit naik, ada baiknya untuk dievaluasi apakah betul memang terjadi hambatan pertumbuhan dengan mengukur berat, mengukur tinggi dan lingkar kepalanya, kemudian diplot di grafik, dan alangkah baiknya apabila ada data dari berat badan sebelumnya sehingga kita bisa mengetahui apakah ini suatu proses yang normal. Jadi beberapa anak ketika menuju usia 2 tahun dia akan mengalami proses kanalisasi atau proses menuju potensi genetik pertumbuhannya. Dia mungkin yang waktu di bawah usia 6 bulan sangat gemuk, mungkin cabi, mungkin beratnya di atas rata-rata. Ketika dia menuju usia 2 tahun, dia akan mengalami kanalisasi menuju ke potensi genetik pertumbuhannya yang mungkin sedikit di bawah rata-rata. Jadi itu perlu dilihat dulu ya. Saya rasa perlu ini untuk berkunjung ke dokter atau tenaga kesehatan untuk dinilai. Ya, untuk kalau nanti mengenai udah jelas ya, Bu. Perkembangan bicaranya, dokter, ya mungkin masih ada satu lagi. Jadi harus segera dibawa ke dokter spesialis anak ya, Dok ya, untuk dinilai lebih lanjut. Ya, lagi. tentang perkembangan bicaranya juga mungkin perlu dievaluasi juga seperti apa seorang anak usia 1 tahun misalnya mungkin sudah bisa mengucapkan 1-2 kata yang bermakna, dan ketika dia usia 2 tahun dia harus mempunyai kosakata setidaknya 50 kata dan bisa merangkai 2 kata. Itu juga perlu dinilai. Kalau memang ada kecurigaan keterlambatan bicara, maka perlu dievaluasi penyebabnya apa. Kadang-kadang faktor lingkungan. Kami banyak menemukan anak sekarang yang terlambat bicara karena waktu screen time-nya yang terlalu lama. Jadi mungkin di kesempatan siang hari ini saya juga ingin menyampaikan bahwa kita jangan terlalu mengandalkan gadget untuk mendidik anak kita, karena interaksi dengan orang di sekitarnya jauh lebih baik dan lebih penting untuk anak-anak kita, terutama usia di bawah 2 tahun, dibandingkan dengan memberikan mereka gadget dan membiarkan mereka bermain sendiri. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Bagaimana jika imunisasi yang terakhir terlewatkan, sedangkan sekarang anak sudah berumur 7 tahun? Tapi ini nggak dijelasin ya imunisasi terakhir itu imunisasinya apa, di umur berapa diberikan.
Ya. Kalau menurut dokter. Sekarang anaknya sih udah 7 tahun nih, cuma datanya juga kurang gitu lengkap nih. Ya, mungkin memang perlu informasi lebih detail untuk bisa menjawab lebih spesifik. Jadi saya akan menjawab secara umum aja. Untuk imunisasi yang terlambat, tetap bisa diberikan untuk jenis-jenis imunisasi tertentu. Misalnya imunisasi DPT-nya tadi terlambat sampai usia 7 tahun itu pun tetap bisa diberikan. Tapi kita berikan yang TD atau TDAP. Tapi kalau untuk misalnya vaksin pneumokokus di atas usia 5 tahun kan sudah tidak diperlukan lagi. Jadi kita tidak usah berikan. Atau vaksin HIV misalnya yang ternyata tertunda untuk usia di atas 5 tahun juga sudah tidak diperlukan lagi. Jadi mungkin untuk menjawab lebih spesifik memang saya perlu datanya. Tapi secara umum seperti itu. Ya. Tadi kan di materi dokter juga disebutkan bahwa pemberian imunisasi bisa langsung sekaligus 2 atau 3 gitu ya dok? Ya. Menurut dokter maksimal berapa ya dok baiknya jika sekalian? Terus ada vaksin apa, misalkan vaksin A nggak boleh diberiin bareng-bareng sama si vaksin B. Misalkan ada pasien mau dia catch up ya dok ya, tinggalan gitu, tapi misalkan mau disuntik sekaligus 2 atau 3 supaya pasien itu nggak sering ke rumah sakit gitu. Apa ada panduan dari dokter vaksin apa aja yang tidak boleh diberikan berbarengan? Terima kasih dok. Ya, pemberian vaksin bersamaan kita biasanya berikan untuk anak-anak yang mengalami keterlambatan atau penundaan vaksin. Tapi sebetulnya di era pandemi ini kami pun memberikan vaksin multiple dengan tujuan supaya pasien-pasien tidak terlalu banyak harus keluar rumah atau berkunjung ke dokter. Tentunya dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip imunisasi yang benar. Pada dasarnya kita berikan maksimal 3 vaksin dengan disuntikkan di kita lihat usia anak di bawah 2 tahun biasanya kita suntikan di paha, jadi suntik di paha kanan dan kiri dan kita berikan 1 vaksin tetes, misalnya vaksin rotavirus atau vaksin polio tetes. Kalau usia di atas 2 tahun kita biasanya suntikan di lengan, jadi kita suntikan di lengan kanan dan kiri. Umumnya sih usia di atas 2 tahun sudah tidak ada lagi vaksin tetes, jadi maksimal 3 ya dok kalau untuk anak di bawah 2 tahun. Meskipun di luar negeri seperti di Amerika, setahu kami bisa diberikan 4 suntikan sekaligus. Jadi suntik di paha kanan kiri dan di lengan kanan kiri untuk bayi-bayi di sana. Tapi kita umumnya di Indonesia ya mungkin tradisi atau kebiasaan orang tua, bahkan sebelum pandemi biasanya kan juga mungkin kita cuma 1 suntikan dan 1 vaksin tetes. Tapi sekarang kami membiasakan kepada orang tua untuk karena kita sedang pandemi ya, ini kondisi luar biasa, tapi kita juga harus tetap melengkapi imunisasi, maka kami memotivasi orang tua untuk sekaligus memberikan 2 vaksin bersamaan, tentunya dengan mengikuti jadwal yang tetap sesuai yang direkomendasikan, dan penambahan mungkin biasanya kalau ada vaksin tetes, kita bisa berikan 1 vaksin tetes, begitu. Oke. Kalau jarak untuk suntik vaksin, terus kemudian ini misalkan banyak nih dok, ketinggalannya dia banyak, kan kita mau catch up gitu ya. Jarak antara vaksin yang sekarang untuk berikutnya berapa lama ya dok ya? Ya, untuk jarak antar vaksin yang sama minimal 4 minggu. Kalau antar vaksin yang berbeda minimal 2 atau 3 minggu sudah bisa kita berikan lagi. Oke, ya selanjutnya saya serahin ke dokter lagi untuk silakan dok. Ini kayaknya pertanyaannya banyak imunisasi ya dok ya? Iya. Pertanyaan tentang... Masih ada 23 pertanyaan dok di kolom Q&A. Iya, minta tolong yang di Q&A-nya diutamakan dok. Iya, oke. Terima kasih. Ini soalnya pertanyaannya tentang vaksin semua. Iya, karena udah nunggu-nunggu tuh. Terima kasih. Oke, ya. Pertanyaan yang dari Q&A, saya tadi sampai mana ya? Bu Seli, kali Mami Seli nih, yang dok vaksin Japanese. Oke, dok. Bagaimana jika sejak balita tidak vaksin Japanese encephalitis, dan kata dokter bisa dilakukan saat anak usia 12 tahun. Ya, vaksin Japanese encephalitis adalah vaksin untuk mencegah encephalitis atau radang otak yang disebabkan oleh virus yang
Virusnya ini menular lewat gigitan nyamuk ya. Menurut rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, vaksin ini bisa diberikan untuk usia 1 tahun ke atas, untuk imunisasi awalnya 1 kali dan dapat dibooster atau diulang minimal 1 tahun kemudian. Ketika anak tidak mendapatkan vaksin JE, ya kita bisa segera memberikan asal dia sudah berusia di atas 1 tahun. Bahkan untuk orang dewasa pun tetap bisa diberikan. Jadi tidak ada masalah, Ibu, bisa tetap diberikan meskipun usia anak sudah di atas 1 tahun ya. Kemudian apa akibatnya jika jadwal vaksin anak tidak lengkap dan tidak beraturan? Pertanyaan dari Nelce. Ya. Ketika anak tidak mendapatkan vaksin secara tidak lengkap, maka dia tidak mempunyai proteksi yang cukup baik untuk melindungi anak tersebut dari penyakit yang mestinya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Vaksin yang tidak beraturan, sebetulnya kalau jarak antar vaksin agak berbeda dengan yang dijadwalkan atau direkomendasikan, itu masih tidak terlalu masalah ya, karena memang ada satu range waktu yang masih bisa ditoleransi. Tapi kalau tidak lengkap, artinya mestinya dikasih 3 kali, baru dikasih 2 kali, atau baru 1 kali, tentu pembentukan antibodinya tidak optimal. Tapi kalau jaraknya, yang mestinya jaraknya 1-2 bulan, baru dikasih 3 bulan kemudian, asal tetap kita berikan dengan jumlah yang lengkap, tidak apa-apa ya. Tubuh kita sudah memiliki sel memori yang bisa langsung merangsang pembentukan antibodi ketika anak mendapatkan vaksin yang jadwalnya tertunda tersebut. Oke, imunisasi apa yang harus diulang dan pada usia berapa saja bisa dilihat di jadwal imunisasi baik yang dikeluarkan oleh Kemenkes maupun Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Pertanyaan dari Nurani, siang Dok, sorry kenapa? Bentar. Anak saya umur 3 tahun 7 bulan, sudah kurang lebih 5 bulan tidak keluar rumah karena pandemi ini. Sekolah juga, bentar, maaf. Lompat, sorry. Dokter Andre bisa tolong bantu saya? Siang Dok, anak saya umur 3 tahun 7 bulan. Sudah kurang lebih 5 bulan tidak keluar rumah karena pandemi ini. Sekolah juga online school. Sekolah yang biasanya sangat antusias kalau mau sekolah. Sekarang kalau dibangunin pagi untuk sekolah susah banget. Dan lebih cepat marah-marah. Kalau dia mau sesuatu kita nggak ngasih. Apakah ada trik atau solusi mengenai psikologis anak selama pandemi ini? Ya, oke, ini pertanyaan yang bagus, mewakili memang keadaan yang terjadi sekarang seperti ini ya. Dengan adanya sekolah belajar dari rumah, anak-anak kehilangan sahabat-sahabatnya. Mereka merasa kesepian, mereka mungkin merasa aktivitasnya sangat dibatasi di rumah. Anak-anak sangat membutuhkan teman untuk bersosialisasi dan bermain. Jadi memang dari penelitian maupun survei yang dilakukan, apa makna pandemi COVID ini untuk anak-anak, lebih dari 60% anak menjawab bahwa pandemi ini menyebabkan mereka kehilangan teman-teman mereka. Mereka merindukan teman mereka, merindukan aktivitas bersekolah, bermain. Jadi tentu hal yang seperti ini menjadi suatu stresor untuk anak-anak. Jadi yang mengalami stres ketika pandemi ini bukan cuma orang tua saja, tapi anak-anak kita juga. Dan manifestasi stres atau rasa tertekan pada anak-anak ini bisa berupa keluhan-keluhan yang seperti disampaikan oleh Ibu Nurani tadi. Anaknya jadi tidak bersemangat, ketika pagi dibangunkan juga ogah-ogahan, dia lebih cepat marah, mungkin juga suka melawan, atau sebaliknya dia menjadi murung dan tidak ceria lagi. Jadi memang sangat penting untuk kita tetap menjaga anak kita tetap merasa nyaman dan bahagia ketika dia berada di rumah. Kita sebagai orang tua atau pengasuh harus mendampingi anak dalam masa-masa seperti ini. Dan segi positif dari pandemi ini adalah bahwa quality and quantity time dengan keluarga lebih baik sebetulnya, karena kita juga sebagai orang tua lebih banyak di rumah. Anak-anak kita juga bisa kita dampingi untuk belajar. Tentunya dengan saling
saling mendukung ya, dan penting untuk membuat suatu rutinitas yang teratur untuk anak-anak kita. Jangan karena dia sekarang tidak perlu pergi sekolah pagi-pagi kemudian kita biarkan dia tidur terlalu malam atau bangun terlalu siang gitu ya. Tapi kita tetap berusaha membuat anak kita tidur malam pada jam yang teratur, mungkin jam 8 atau jam 9 dia udah harus tidur, jam 7 udah harus bangun, beraktivitas, sarapan, kemudian dia memulai belajar atau sekolah online-nya, ada waktu untuk memberikan istirahat kepada mata ya. Jadi ini mungkin juga ingin saya sampaikan di sini bahwa screen time yang terlalu lama juga bisa menyebabkan gangguan mata. Jadi untuk anak-anak kita setelah 20 menit dia menatap layar, sebaiknya dia mengistirahatkan mata selama 20 detik dengan memandang objek jauh sejauh 20 kaki atau 6 meter. Atau setelah 2 jam dia melakukan screen time, dia harus istirahat selama 15 menit melakukan aktivitas yang tidak menatap layar ya. Jadi mungkin stretching ringan atau mungkin melakukan aktivitas yang lain, bermain tapi tidak menatap layar atau main game lagi atau nonton TV begitu. Jadi ini memang tanda-tanda yang ditunjukkan oleh anak ibu ini menunjukkan bahwa dia sedang merasa tidak nyaman atau tidak happy dengan kondisinya saat ini. Diajak bicara pelan-pelan, kita gali apa yang menjadi masalahnya. Kemungkinan dia merindukan teman-temannya atau saudaranya. Jadi kita sebagai orang yang ada di rumah, orang tuanya, pengasuhnya harus paham dan segera memenuhi kebutuhan anak tersebut. Begitu Ibu Nurani, mudah-mudahan membantu. Kalau diperlukan bantuan, mungkin bisa konsultasi ke psikolog kalau memang kesulitan untuk mengatasinya. Ya, di Rumah Sakit Pluit kita juga ada psikolog khusus anak ya dok ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mika Men. Kapan vaksin MMR dilakukan jika vaksin campak sudah dilakukan 2 kali, sudah dengan pengulangan, dan setelah 2 tahun, vaksin apa yang harus dilengkapi? Yang paling penting. Terima kasih, dok. Ya, ya. Jadi vaksin MMR berisi 3 komponen, yaitu perlindungan terhadap penyakit campak, campak Jerman atau rubella, dan mumps atau gondongan. Kalau anak kita sudah mendapatkan 2 kali vaksin campak, maka vaksin MMR tetap bisa diberikan dengan interval minimal 6 bulan setelah pemberian campak yang kedua. Dan vaksin MMR ini bisa diberikan sampai dewasa, jadi kapanpun anak kita sudah melewati 6 bulan dari jadwal campak terakhir, kita sudah bisa memberikan vaksin MMR tersebut. Untuk usia 2 tahun ke atas, ada vaksin yang harus diberikan untuk usia 2 tahun, yaitu vaksin tifoid dan hepatitis A. Kemudian ada beberapa vaksin yang harus diulang adalah vaksin influenza ya. Jadi influenza itu di booster setiap 1 tahun sekali. Dengan asumsi bahwa saat usia 18 bulan anak bapak atau ibu sudah mendapatkan imunisasi DPT ulangan secara lengkap, maka saya rasa cukup 3 itu. Jadi imunisasi tifoid dan hepatitis A yang memang khusus untuk 2 tahun ke atas, dan imunisasi influenza booster yang seharusnya diberikan 1 tahun sekali, di mana vaksin influenza pemberian pertama bila sesuai jadwal diberikan saat usia 6 bulan. 6 bulan, imunisasi primernya 2 kali dengan interval 4-8 minggu, setelah itu diulang setiap setahun sekali. Ya, ini dari Mika Men juga nih, apakah bayi boleh menyusui jika ibu memiliki kemungkinan mengidap penyakit hepatitis B? Ya, ketika seorang ibu mengidap hepatitis B, maka dokter biasanya sudah akan memberikan perlindungan untuk si bayi segera setelah lahir dengan memberikan imunisasi pasif dan imunisasi aktif. Imunisasi aktif dengan pemberian imunoglobulin hepatitis B, yang mana diberikan segera setelah lahir bersamaan dengan imunisasi aktif berupa pemberian vaksinasi hepatitis B yang pertama. Jadi si bayi sebelum lahir biasanya kita sebagai dokter anak sudah mendapatkan informasi bahwa si ibu hepatitis B-nya positif, kita sudah menyiapkan obat-obatnya sehingga begitu bayi lahir dan dalam kondisi yang memungkinkan kita langsung berikan saat itu juga pemberian 2 suntikan sekaligus di paha kanan dan kiri. Selanjutnya, vaksin hepatitis B dapat diberikan sesuai jadwal, diberikan 3 kali, dan proteksinya cukup baik
si anak akan terhindar dari penularan virus hepatitis B. Dengan pemberian imunisasi aktif dan pasif tersebut, maka anak tetap bisa mendapatkan ASI. Oke. Ya. Selanjutnya kembali ke Dr. Novi, mungkin Dr. Novi yang silakan pilih. Oke, pertanyaan dari Nurani lagi, sekarang sudah aman untuk anak berkegiatan di luar rumah selama new normal? Yang kita ketahui selama new normal yang terjangkit lebih banyak daripada PSBB kemarin. Ya. Oke, jadi memang untuk situasi saat ini, di mana diistilahkan new normal, tapi sekarang kita mungkin tidak pakai istilah itu ya, kita udah memakai istilah adaptasi kebiasaan baru, karena sepertinya istilah new normal itu orang lupa dengan new-nya, tapi hanya ingat dengan normalnya, jadi mereka merasa bahwa situasinya udah benar-benar normal, sehingga udah tidak memperhatikan protokol kesehatan lagi. Kita lebih dianjurkan untuk memakai istilah adaptasi kebiasaan baru. Jadi kita belum normal saat ini, tapi karena memang pertimbangan bahwa ekonomi tetap harus berjalan, tapi tentu juga kita tetap harus menjaga kesehatan, maka kita harus menerapkan protokol kesehatan. Rajin cuci tangan, jaga jarak, selalu pakai masker ketika beraktivitas di luar rumah, dan sangat selektif untuk aktivitas yang penting saja yang kita lakukan di luar rumah. Untuk anak saat ini kondisinya tentu belum aman ya untuk melakukan aktivitas seperti saat situasi normal ya. Anak sangat dianjurkan tetap beraktivitas di dalam rumah ya, kecuali ada hal yang sangat mendesak. Apa itu hal yang sangat mendesak? Misalnya anak sakit ya, perlu berkunjung ke dokter atau ke rumah sakit. Si anak sudah jadwalnya imunisasi, itu adalah hal yang penting yang membolehkan seorang anak keluar dari rumah untuk beraktivitas sebentar ya, mendapatkan pelayanan kesehatan. Tapi kalau keluar rumah untuk jalan-jalan ke mall atau mungkin untuk apalagi ke taman atau hal-hal yang lain yang tidak terlalu penting ya, mengikuti Car Free Day atau mungkin mengunjungi sanak saudara, ada pesta ulang tahun, saya rasa itu sangat tidak penting ya, jadi jangan. Begitu juga dengan pelaksanaan sekolah. Beberapa daerah sudah membuka sekolah dengan alasan sudah berada di zona hijau. Sebetulnya untuk membuka sekolah pun itu dari tahap awalnya harusnya bukan anak SD dulu, tapi harus mahasiswa dulu kalau di situ misalnya ada perguruan tinggi. Ada tahap-tahap yang sangat panjang yang sudah diatur dalam keputusan bersama dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, yang mengatur bahwa untuk membuka suatu sekolah itu diperlukan tahap yang sangat lama. Syarat pertama harus di zona hijau, kedua adalah kanwil atau dari pemerintah daerah juga sudah menyetujui, kemudian satuan pendidikan harus memenuhi checklist atau persyaratan untuk membuka lagi sekolahnya yang cukup banyak, kelengkapannya harus menyediakan toilet yang bersih, fasilitas cuci tangan, harus mengatur jarak antar meja kursi anak sekolah, jadi banyak sekali hal yang harus diatur. Dan yang terakhir adalah harus ada persetujuan dari orang tua untuk anaknya kembali sekolah. Jadi memulai sekolah pun itu tahapnya sebetulnya sangat panjang. Saat ini situasi belum normal, jadi untuk anak-anak paling aman adalah di rumah. Anak boleh keluar ketika dia mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak seperti berkunjung ke dokter karena sakit atau imunisasi. Saya rasa itu ya. Ya, Dok, ini ada pertanyaan nih dari Mami Marta Diasinta. Berhubungan dengan tumbuh kembang nih sepertinya. Ya. Saya Marta Sibuea dari Jakarta Timur. Dok, saya mau tanya, setiap imunisasi anak saya selalu demam, lalu saya beri paracetamol. Terus apakah normal anak 6 bulan merangkaknya mundur dan lebih suka didudukkan dan berdiri? Ini umur 6 bulan ya, Bu. Apakah akan ada dampak terhadap tulang pada bayi? Ya, untuk Ibu Marta,
ketika seorang anak mendapatkan imunisasi dan dia berespon dengan demam, itu tidak perlu terlalu dikhawatirkan, karena memang prinsip imunisasi tadi adalah kita memasukkan antigen berupa bakteri atau virus yang dilemahkan atau dimatikan, supaya tubuh anak kita berespon membentuk antibodi. Respon seorang anak ketika dimasukkan antigen lewat imunisasi itu salah satunya adalah demam. Memang umumnya demam hanya terjadi pada 5-10% pasca imunisasi. Tapi mungkin ada beberapa anak yang cukup sensitif sehingga seperti keluhan Ibu Marta, setiap habis imunisasi demam. Untuk anak yang seperti itu, kita membolehkan untuk 30 menit sebelum anak ibu diberikan imunisasi sudah boleh diberikan paracetamol terlebih dahulu. Jadi tujuannya untuk mencegah, mudah-mudahan dengan pemberian paracetamol sebelum pemberian vaksin dia tidak berespon demam. Dan apabila tetap ada respon demam, maka kita boleh memberikan paracetamol setiap 4-6 jam bila diperlukan. Kalau misalnya demamnya cukup tinggi, bisa juga dibantu dengan dikompres dengan air hangat atau air biasa di daerah pembuluh darah besar seperti di daerah kepala, di daerah ketiak, di lipat paha, memakaikan pakaian yang tipis dan memberikan minum yang lebih banyak atau lebih sering. Jadi seperti itu, demam memang bisa terjadi karena prinsip imunisasi adalah kita memasukkan antigen. Demam umumnya hanya berlangsung 1 sampai maksimal 2 hari. Demam sebagai respon dari pemberian imunisasi. Dok, kalau untuk anak usia 6 bulan, biasanya sih motoriknya masih baru tengkurap dan berguling ya Ibu ya. Jadi kalau dia masih merangkak mundur, atau mungkin merayap mundur ya, bukan kalau merangkak kan kesannya dia perutnya udah nggak nempel di tempat tidurnya. Dia mungkin semua bagian tubuhnya masih nempel di tempat tidur, jadi dia mungkin lebih ke merayap mundur gitu. Itu masih normal. Dia lebih suka, apa tadi dok, didudukkan? Iya. Daripada Mungkin maksudnya belum bisa duduk sendiri kali ya. Ya. Untuk usia 6 bulan ya memang ya, gitu belum, ya dok ya. 7 bulan dia bisa mulai belajar didudukkan tanpa sandaran. Jadi nggak usah khawatir ya, duduk Ibu sendiri Marta merangkak di masih dalam 8 batas bulan ke normal. atas. Saya rasa kalau dia usia 6 bulan memang baru tengkurap dan berguling saja. Merayap mundur oke. Oke. Dok, sorry nih waktu sudah hampir udah terbatas. Saya beri 5 menit lagi. Mungkin dokter bisa pilih pertanyaan dari Q&A yang mungkin bisa 2 atau 3 pertanyaan lagi. Ya, pertanyaan dari Fitrilia, Ibu Fitrilia, dok, mengenai vaksin yang berulang. Apakah benar misalnya vaksin pertama menggunakan merek A, ketika vaksin keduanya harus menggunakan merek A juga agar ada efeknya? Pada umumnya tidak. Jadi kalau ada beberapa merek vaksin, mungkin memang itu dari pabrik yang berbeda, pada prinsipnya bisa saling menggantikan ya. Misalnya vaksin hepatitis B, waktu lahir kemarin di rumah sakitnya dapatnya merek A, kemudian ketika kontrol ke dokter dia dapat yang kedua merek B, itu nggak masalah. Tapi memang ada vaksin seperti vaksin pneumococcus yang ada 2 jenis, yang berbeda jumlah serotipnya, itu sangat dianjurkan untuk mendapatkan merek yang sama. Atau vaksin rotavirus, ada 2 jenis vaksin, yang satu cukup diberikan 2 kali, yang satu harus diberikan 3 kali. Ketika seorang anak mendapatkan merek yang berbeda, maka dianjurkan untuk mendapatkan sebanyak 3 kali, ya, supaya efektif. Sedangkan vaksin-vaksin yang lain umumnya mereknya bisa berbeda-beda dan bisa saling menggantikan ya. Beberapa merek vaksin yang berbeda itu hepatitis B ada beberapa pilihan, hepatitis A juga ada beberapa pilihan. Kemudian, oh ya, satu lagi vaksin influenza, memang ada yang baru 3 serotip, ada yang 4 serotip. Sangat dianjurkan untuk mendapatkan yang 4 serotip karena lebih lengkap dan proteksinya lebih tinggi. Jadi seperti itu. Pertanyaan dari Stefani Adisesa. Halo dok, waktu putri saya umur 4 tahun 6 bulan, dari sekolahnya ada kunjungan imunisasi MR dan DPT dari puskesmas tempat, karena saat itu ada outbreak. Sekarang putri saya berumur 5 tahun 10 bulan, dan dari pihak sekolah memberikan penyediaan imunisasi DT dan MR dari pihak puskesmas setempat, di mana kami orang tua harus datang ke puskesmas tersebut. Apakah ini masih perlu dilakukan atau tidak? Ini dilema ya Ibu ya. Harus ke puskesmas dalam kondisi pandemi seperti ini. Jadi memang
ada program-program imunisasi dari pemerintah yang merupakan kampanye vaksin, terutama ini untuk anak usia sekolah. Ini adalah MR dan DPT atau DT atau TT atau TD ya. Tujuannya memang tidak hanya untuk kekebalan individu, tapi juga kekebalan komunitas. Artinya apa? Mungkin putri ibu sudah mendapatkan vaksin tersebut secara lengkap. Jadi dia sebetulnya untuk kekebalan individunya sendiri sudah cukup baik. Jadi dia sudah punya titer antibodi yang optimal untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut ya, penyakit campak dan campak Jerman atau rubella, dan penyakit difteri, pertusis, tetanus. Tapi pemerintah juga sebetulnya mempunyai tujuan dengan adanya kampanye-kampanye vaksin ini untuk membentuk kekebalan komunitas atau herd immunity. Ya, mungkin itu yang kita sering dengar sekarang ya, herd immunity atau kekebalan komunitas. Jadi selain membuat kekebalan untuk individu itu sendiri, tapi diharapkan dengan pemberian vaksin bersama-sama, maka anak pada kelompok usia tertentu akan bersama-sama membentuk antibodi, sehingga apabila, dan cakupannya cukup tinggi, lebih dari 80 atau 90%, sehingga apabila ada anak yang terlewatkan tidak mendapatkan vaksin tersebut, maka dia mendapat kekebalan dari komunitas atau lingkungan sekitarnya, karena sebagian besar anak di sekitarnya sudah mempunyai antibodi yang cukup protektif, sehingga anak itu tidak akan menularkan atau membawa virus atau bakteri tersebut kepada anak yang sebagian kecil mungkin terlewatkan untuk mendapatkan imunisasi. Jadi itu sebetulnya tujuan pemerintah mengadakan program-program imunisasi BIAS ya, bulan imunisasi anak sekolah. Jadi tujuannya sebetulnya itu. Nah, sekarang dari pihak sekolah menyediakan imunisasi DT dan MR, tapi orang tua harus membawa anak ke puskesmas. Kalau ibu mau, bisa dan boleh, dengan syarat memang puskesmasnya sebaiknya mengatur supaya hanya anak-anak tertentu yang datang. Artinya bukan langsung satu kelas itu datang pada hari yang sama dan tidak diatur jamnya. Mungkin hari ini misalnya cukup 5-10 anak aja yang diatur jamnya, jadi tidak menggerombol atau tercampur dengan pengunjung puskesmas yang lain, tapi diberikan ruangan tersendiri, waktu tersendiri, dan tentunya juga menerapkan protokol kesehatan. Ketika mengantar anak ke puskesmas tersebut untuk mendapatkan imunisasi, kita harus melindungi anak kita dengan memakaikan dia masker, ya, face shield, berusaha untuk menjaga jarak dari yang lain, cuci tangan, begitu selesai dia imunisasi, segera kita bawa pulang anak kita, nggak mampir kemana-mana. Ya, saya rasa kita dukung program pemerintah, tapi tentunya dengan kita lebih meminta informasi kepada pihak sekolah atau pihak puskesmas setempat untuk menjamin bahwa proses pemberian imunisasi ini cukup aman. Ya, saya rasa begitu, Dr. Andre. Dok, ini pertanyaan ini yang bagus waktu ya. Nih. Ya, berhubung dengan waktu sudah ini saya lihat di banyak sekali pertanyaannya. Iya, ada di kolom chat nih, Dok. Dari Pak Reno dulu nih saya izin Dok bertanya, apakah vaksin pneumokokus pada anak aman? Mungkin ini kalau pneumokokus usia di bawah 5 tahun ya, Dok ya, mungkin masih tetap. Kalau udah di atas 5 tahun kan nggak usah ya, Dok ya? Ya. Baru nanti diberikan setelah usia 50 tahun gitu ya, Dok ya? Ya, betul. Jadi vaksin pneumokokus Jadi Pak Reno, kalau anaknya udah kalau anaknya udah di atas 5 tahun berarti nggak usah gitu ya, Dok ya? Ya, jadi vaksin pneumokokus ini direkomendasikan diberikan untuk anak mulai usia 6 minggu sampai usia 5 tahun. Dengan jadwal pemberian tergantung dari start awal pemberiannya, tentu sangat dianjurkan lebih awal lebih baik, artinya usia 6 minggu atau biasanya di jadwal tertulis 2 bulan begitu ya. 2 bulan atau 3 bulan itu sudah diberikan untuk imunisasi yang pertama. Dan vaksin ini aman karena kita tahu bersama bahwa vaksin itu sudah diproduksi dengan cara-cara yang tentu sudah terkontrol dengan baik. Lebih dari 190 negara melakukan imunisasi ini di seluruh dunia, dan keamanan vaksin selalu diawasi oleh masing-masing lembaga yang bertanggung jawab atau kompeten di masing-masing negara. Jadi vaksin pneumokokus aman, ada 2 pilihan ya, dengan jumlah serotype yang berbeda.
mungkin bisa dikonsultasikan dengan dokter anaknya. Kemungkinan efek samping seperti demam hanya kecil sekali. Jadi kalau kita bilang umumnya sebagian besar vaksin tidak menyebabkan demam, hanya sebagian kecil sekitar 5-10% aja yang bisa muncul demam ringan selama paling lama 1-2 hari. Reaksi lokal seperti bengkak atau kemerahan atau nyeri bekas suntikan itu juga suatu hal yang normal dan biasanya cukup diatasi dengan mengompres dengan air hangat di lokasi bekas suntikan atau bila diperlukan kita bisa memberikan paracetamol untuk mengurangi rasa nyeri tersebut atau mengurangi rewelnya si anak. Aman ya, saya rasa. Ini ada pertanyaan dari Ibu Hana. Bagaimana anak baru lahir mengikuti imun dalam keadaan COVID? Dalam kurung cara pengaturannya. Ya, terima kasih untuk Ibu Hana. Apakah benar suntikan hepatitis MMR bisa menyebabkan autis? Hepatitis MMR menyebabkan autis ya. Terima kasih Bu Hana. Justru untuk anak atau bayi baru lahir sampai usia 18 bulan adalah usia-usia yang sangat rentan untuk terjadinya bermacam-macam infeksi atau penyakit karena imunitas si anak masih sangat lemah. Sehingga dianjurkan untuk bayi baru lahir juga mendapatkan imunisasi sesuai jadwal yang direkomendasikan baik menurut Kementerian Kesehatan maupun Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi berikanlah imunisasi secara rutin untuk bayi baru lahir sesuai jadwal, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Buat appointment atau perjanjian dulu dengan pihak penyelenggara pelayanan imunisasi, minta untuk diatur jam antrian atau nomor antriannya sehingga kita bisa datang tepat waktu. Bila memungkinkan saat menunggu kita bisa menunggu di dalam mobil ya. Sekarang kami banyak memakai sistem seperti itu. Pasien sudah kami atur, nomor antriannya sudah diinformasikan. Diharapkan pasien datang tepat waktu sehingga tidak perlu menunggu terlalu lama. Kalaupun masih harus menunggu, kita anjurkan bila memungkinkan untuk menunggu di dalam mobil atau kalau memang tidak membawa kendaraan pribadi bisa menunggu di ruang tunggu yang tentu sudah kami atur dengan prinsip menjaga jarak ya. Bayi atau anak di bawah 2 tahun memang tidak bisa memakai masker. Jadi memang sebaiknya diatur supaya bisa menunggu di tempat yang tidak terlalu ramai ya. Ya. Kemudian ketepatan waktu juga penting. Mengenai vaksin hepatitis B atau MMR bisa menyebabkan autis itu bukan pendapat yang benar ya. Jadi ini pertanyaan yang mungkin sering sekali atau pernyataan yang sering sekali disampaikan oleh orang tua yang menyebabkan orang tua menunda pemberian vaksin MMR ya. Nanti katanya kalau vaksin MMR harus tunggu lancar ngomong atau katanya MMR bisa bikin autis sehingga orang tua banyak ragu-ragu. Itu tidak betul ya. Jadi dasar kenapa MMR dikhawatirkan menyebabkan autis ini memang kejadian yang sudah berapa puluh tahun yang lalu, seorang dokter spesialis bedah, Dr. Wakefield ya, melakukan penelitian yang hanya meliputi 18 anak dan dari penelitian tersebut dia mengambil kesimpulan bahwa MMR menyebabkan autis. Nah, penelitian tersebut ternyata kemudian diunggah dalam jurnal yang mungkin waktu itu cukup kompeten ya, sehingga kemudian penelitian itu menimbulkan kehebohan di kalangan orang tua. Tetapi selanjutnya banyak sekali penelitian yang kemudian dilakukan dengan jumlah sampel yang lebih besar yang menunjukkan bahwa MMR tidak menyebabkan autis atau keterlambatan bicara. Sehingga sampai saat ini sekian puluh tahun kemudian setelah penelitian dari Dr. Wakefield itu, vaksin MMR tetap diberikan di yang tadi saya sebutkan, lebih dari 190 negara di dunia memberikan vaksin ini. Jadi artinya vaksin MMR cukup aman, tidak menyebabkan autis. Penelitian Dr. Wakefield berapa puluh tahun yang lalu itu tidak benar dan sebetulnya tidak perlu lagi kita sebarkan atau kita sampaikan ke teman-teman kita, ke saudara kita, karena ada banyak sekali penelitian yang lain yang membantah penelitian Dr. Wakefield ini dengan jumlah sampel yang jauh lebih besar dan validitas penelitian yang jauh lebih baik. Ya. Jadi, Dok, ini ada pertanyaan seputar tentang COVID nih, Dok. Ya. Untuk dari Mami Herianti, untuk ibu yang melahirkan terdeteksi COVID, maksudnya terkonfirmasi COVID,
apakah imunisasi yang diberikannya juga sama, Dok? Tapi ini nggak jelas ya, bayinya juga udah terkonfirmasi COVID atau baru ibunya aja yang terkonfirmasi. Gimana, Dok? Ya, untuk bayi dari ibu yang COVID positif, kita biasanya akan melakukan pemeriksaan juga ya, kita swab, kita juga bisa periksa untuk rapid test IgG, IgM untuk melihat adakah kemungkinan infeksi transplasental. Kemudian kita juga lihat klinis bayinya. Bila bayinya sehat, tetap imunisasi diberikan sesuai jadwal. Saya rasa seperti itu ya, dan boleh mendapatkan ASI. Kita lihat kondisi si ibu juga ya. Jadi ASI langsung, ASI juga boleh diberikan ya, Bu? Ya, ASI tetap boleh diberikan ya? ASI tetap boleh diberikan ya. Tidak ada bukti penularan lewat ASI. Tetapi jika bayinya terkonfirmasi COVID, itu untuk imunisasinya ditunda atau bagaimana ya, Dok? Kalau bayinya saat itu positif, ya kemungkinan besar kita akan melakukan observasi di rumah sakit. Jadi imunisasi akan diberikan setelah bayi dipastikan sehat dan akan keluar dari rumah sakit. Oke, ya. Terima kasih. Mohon maaf untuk seluruh partisipan. Memang masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Mungkin ini satu lagi aja yang ini berhubungan dengan vaksin flu ya, Dok ya, mungkin banyak beredar. Yeah. Ini ada dari J-Seal. Siang, Dok, apa vaksin influenza efektif untuk bayi agar tidak tertular flu dari ibunya? Tapi ini juga nggak jelas ibunya juga udah vaksin juga atau bagaimana ini? Ya. Mungkin efektivitas vaksin influenza itu dalam masa pandemi ini, Dok. Ya. Vaksin influenza direkomendasikan untuk bayi usia 6 bulan ke atas. Untuk imunisasi primernya diberikan 2 kali antara dengan jarak sekitar 1-2 bulan atau 4 minggu sampai 8 minggu. Setelah itu vaksin diberikan ulangan atau booster setiap 1 tahun sekali. Tujuan vaksinasi ini adalah untuk mencegah infeksi virus influenza, di mana di dalam vaksin influenza itu yang saat ini paling lengkap berisi 4 serotype, 2 virus influenza A dan 2 virus influenza B. Ada kesalahan persepsi dari orang tua yang menganggap bahwa imunisasi influenza itu akan membuat anak tidak kena batuk pilek, tapi itu bukan seperti itu ya. Vaksin itu melindungi anak dari agent atau penyebab infeksi, jadi melindungi dari virus influenzanya, di mana infeksi virus influenza mungkin menyebabkan gejala demam, batuk, pilek begitu, tapi bukan berarti terus dia sama sekali tidak kena demam atau batuk atau pilek seperti itu, karena penyebab batuk pilek banyak ya, bisa infeksi bakteri, infeksi virus, bisa juga batuk pilek alergi misalnya. Jadi bila sudah diberikan dengan lengkap, misalnya imunisasi primernya tadi 2 kali, tentu akan memberikan proteksi terhadap anak tersebut. Ya, proteksi imunisasi umumnya berkisar sekitar 80-95%. Kenapa harus di booster setahun sekali? Karena virus influenza termasuk virus yang cepat bermutasi. Jadi biasanya WHO setiap 6 bulan akan merilis suatu rekomendasi tentang virus influenza yang akan banyak ditemukan pada musim tersebut. Kemudian masing-masing pabrik vaksin akan mengikuti rekomendasi WHO tersebut sehingga dibuatlah serotype sesuai dengan rekomendasi WHO. Jadi kenapa harus diulang seperti itu? Karena serotype dari vaksin yang keluar pada nomor batch ini mungkin akan berbeda dengan nomor batch yang berikutnya. Begitu. Ya, terima kasih. Mungkin mohon maaf sekali lagi untuk seluruh partisipan. Masih ada 13 pertanyaan yang belum bisa terjawab karena terbatasnya waktu. Mungkin nanti panitia akan berusaha untuk mengumpulkan dan menjawab Dr. Novi secara tertulis. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Mungkin dari Dr. Novi bisa menyampaikan sebelum closing, ada yang ingin disampaikan. Silakan, Dok. Ya, saya sangat bergembira melihat antusiasme dari para peserta ya. Tentu imunisasi ini memakan porsi paling besar dari diskusi kita pada siang hari ini ya. Meskipun pemantauan tumbuh kembang juga jangan dilupakan karena anak kita juga perlu mendapatkan dukungan
untuk supaya dia dapat tumbuh kembang optimal ya. Jadi pencegahan dari infeksi dengan memberikan imunisasi untuk menjamin kualitas hidupnya lebih baik di kemudian hari ya. Jadi dengan imunisasi dia jarang sakit, dengan memonitor tumbuh kembangnya maka kita dapat segera mengetahui apabila terjadi penyimpangan dari pertumbuhan atau perkembangan, dan apabila kita mampu kita bisa melakukan imunisasi selengkap mungkin sesuai dengan rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan dengan pemantauan tumbuh kembang yang dilakukan saat kunjungan imunisasi tersebut diharapkan maka anak-anak tetap dapat tumbuh kembang optimal meskipun situasi pandemi COVID ini masih berlangsung sekian lama ke depan ya. Saya rasa terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih untuk antusiasmenya. Mohon maaf belum semua pertanyaan bisa terjawab. Mungkin nanti panitia bisa mengumpulkan atau mendata kembali pertanyaan-pertanyaannya ya, untuk nanti kita akan tindak lanjuti. Saya kembalikan ke Dr. Andre. Juga terima kasih untuk panitia yang sudah bersusah payah menyiapkan acara ini. Terima kasih untuk Dr. Didi yang sudah berkenan membuka acara. Terima kasih untuk PT Sanpi yang sudah mensponsori acara kita hari ini. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, untuk para partisipan sekalian, terima kasih untuk kehadirannya. Nantikan webinar-webinar yang akan diadakan oleh Rumah Sakit Pluit, bukan hanya masalah anak, tetapi juga nanti akan ada masalah dari dokter spesialis bedah, dan juga dokter spesialis penyakit dalam, dan dari dokter spesialis lainnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Oke. Udah? Oke. Linda? Ya, baik. Terima kasih untuk Dr. Novi sebagai pembicara, Dr. Andre Safir sebagai moderator, Dr. Didi masih bergabung? Oh, oke. Baik, terima kasih untuk ilmunya, Dr. Novi, Dr. Andre juga. Untuk yang terregistrasi semuanya adalah 171 orang, yang berjoin 102 orang. Pertanyaan yang sudah dijawab adalah 24, yang belum 13. Nanti mungkin kita bantu di WA-nya rumah sakit ya, Dok? Ya. Baik. Yang partisipan masih bergabung sekarang 81 orang, terima kasih atas partisipasinya. Next 2 minggu lagi kita akan bertemu lagi dengan Dr. Kitchen sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Beliau akan mengupas tentang antibiotik. Semoga mami-mami dan bapak-bapak yang di rumah bisa berjoin kembali. Kami akan share kembali info-info seputar webinar rumah sakit kami. Terima kasih untuk semuanya. Boleh kita foto dulu, Dok? Tanpa teman-teman saya di sini, acara ini tidak mungkin terselenggara. Ada Dr. Jantini juga sebagai Direktur Medis Rumah Sakit Pluit. Silakan, teman-teman. Kita foto dulu ya, Dok. Yuk. Siapa yang capture? Capture. Di situ. Agak ke sana. Oke. Wah, Dr. Didi nggak bisa join ya? Oke. Ada mana asap itu? Ada yang belum tuh? Oke. Wis. Oke. 1, Andre. 1, 2, 3. Baik, Dok, terima kasih. Sampai jumpa partisipan. Terima kasih semuanya. Oke. Sampai jumpa.